Kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang mau menghadiri acara kegiatan kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang. Puji dan syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 184 atau yang mewakili, yang ketiga kata sambutan dari calon guru penggerak sekaligus pemaparan materi, dan yang terakhir doa penutup. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, saya ada sedikit pantun Bapak Ibu. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun, karena pantun budaya kita, budaya Kota Palembang, terus kita wariskan. Ke pasar membeli selai, dimakan bersama roti. Sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nur Aini, guru kelas 5B dari SD Negeri 184 sekaligus calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Semangat dong Bapak Ibu ya. Selanjutnya, acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah di sini yang mewakili Ibu Heni Hendrawati. Pada Ibu Heni, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru yang telah di ruangan ini, alhamdulillah disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini, selalu diberi kesehatan guna kegiatan untuk calon guru penggerak. Tidak lupa juga saya ucapkan atas kehadirannya di sini. Marilah kita sama-sama melaksanakan kegiatan ini supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kita saling memberi dukungan, saling support. Semoga apa yang telah kita laksanakan, yaitu sosialisasi tentang budaya positif, dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua kerjasama dan dukungannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Ibu Heni atas kata sambutannya sekaligus memberi support, bantuan, dukungan kepada kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang. Oke Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui di sini ada 2 CGP dari SD Negeri 184. Yang pertama saya Ibu Nur Aini dan Ibu Novita Agustini. Sekaligus Ibu Novita akan memperkenalkan dan menyampaikan kata sambutannya. Kepada Ibu Novita kami persilahkan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang guru ini guna untuk mendengarkan atau menyampaikan apa yang jadi tugas kami sebagai CGP, yaitu penyebaran tentang modul budaya positif yang terdapat pada 1.4. Tidak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat rahmatnya kita dihantarkan dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Oke, Bapak Ibu, di sini saya berterima kasih kepada kepala sekolah atau yang mewakili yang telah memberikan support kepada saya tentang kegiatan yang saya lakukan ini. Tanpa support dari beliau mungkin saya tidak akan sampai kepada titik ini. Saya juga berterima kasih kepada rekan semuanya karena sudah berkenan hadir di forum ini. Yang kita semua tahu bahwa kita sekarang dalam keadaan sedang mengelola rapot ya Bapak Ibu, tapi saya mengapresiasi terhadap kehadiran Ibu di forum ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke Bapak Ibu, kalau Bu Rini tadi ada pantun, saya juga ada pantun. Tapi kalau sudah satu bait saya membacakan, jawab cakep ya Bu ya. Pergi belanja ke pasar Kuto, beli mainan tapi disingit ke. Nggak usah dilihat orang yang bekato, pahami baik apa yang disampaikan. Oke, next. Nah Bapak Ibu, kegiatan hari ini adalah aksi nyata dari kegiatan kami, yaitu pada modul 1.4 aksi nyata, yaitu diseminasi atau penyebaran budaya positif. Nah, perkenalkan, nama saya Novita Agustini, saya wali kelas 5C, CGP Angkatan 10 Kota Palembang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kami di sini hanya menyebarkan apa yang kami pelajari di modul kegiatan guru penggerak. Jadi bukan berarti kami itu menggurui ya Bapak Ibu atau merasa lebih paham. Ya, di sini kami hanya menyebarkan saja, ya, tidak untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Oke, next. Nah, sebelum kita ke pemaparannya, materinya ada ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri Bapak Ibu semuanya supaya lebih rileks, ya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini ada 3 pertanyaan pematik ya sebelum kita ke materi. Yaitu yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Ya, siapa yang mau menjawab nomor 1? Siapa yang mau menjawab, setuju atau tidak? Kayaknya Ibu Rini yang mau menjawab ya. Jawabannya tidak setuju. Kenapa Bu tidak setuju? Karena kedisiplinan murid itu tidak hanya berupa hukuman. Yang pertanyaan pematik kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Setuju tidak Bapak Ibu? Ada yang mau jawab? Kayaknya rekan kita Delvi ya. Cek. Apakah Bapak atau Ibu setuju bahwa pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid? Menurut saya pribadi, pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi murid karena dengan adanya hadiah itu motivasi mereka itu lebih meningkat dan rasa percaya dirinya itu semakin meningkat. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju bahwa guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah? Ini pertanyaan ketiga, sepertinya Ibu Zainun yang mau menjawab. Terima kasih Bu Novi. Apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah? Jawabannya bisa setuju, bisa tidak. Pertama, kalau setiap murid yang bermasalah itu dikasih solusi, mereka tidak mandiri. Tetapi di sisi lain, mereka juga perlu diberikan solusi agar mereka bisa berpikir lebih matang lagi untuk kedepannya. Tindakan apa kira-kira yang tepat untuk murid yang bermasalah? Terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Oke. Tetapi nanti kita akan mengerti sendiri bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari pematik ini tadi. Oke, lanjut next Bu. Apa itu budaya positif? Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini diartikan berarti kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah yang dapat menumbuhkan budaya positif terhadap anak murid kita itu sendiri. Contohnya, misalkan datang tepat waktu. Kalau misalkan anak itu sudah ada kesadaran dalam dirinya untuk datang tepat waktu, otomatis budaya positif tersebut akan tercipta dengan sendirinya. Oke, paham Bapak Ibu ya? Lanjut. Nah, pada konsep inti budaya positif yaitu ada 8 poin ya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Dan yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Dan yang ke-6 itu adalah posisi kontrol guru. Dan yang kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Next. Nah, di sini ada cobalah buka ya. Di sini adalah seperti stimulus atau stimulus respon ya. Anda adalah A, misalkan Anda adalah A. Coba Bapak Ibu dipraktekkan. Genggam tangan Anda. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga ya, dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Tugas B, rekan semeja Bapak Ibu,
Rekan Anda adalah mencoba membujuk, ya, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Ya, seperti contoh, sini Bu ini. Saya punya sesuatu yang sangat berharga. Oke, saya sebagai yang B ya, Bu Rini sebagai A. Oke, Bu Rini apa kabar hari ini Bu Rini? Oke, Bu, saya pengen tahu nih Bu, kita kan ada Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Coba Bu sebutkan satu persatu sila-sila Pancasila. Tapi pakai jari ya Bu. Baik Ibu Novi, saya akan menyebutkan sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Bu Rini. Coba diperhatikan. Nah, yang dibuka tangannya tuh sebelah mana ya? Sebelah kiri. Oke, next. Sebelah kiri. Nah, di sini adalah miskonsepsi teori kontrol Dr. William Glasser. Nah, di sini berarti yang menjadi mengapa Bu Rini tidak membuka tangannya? Ya, karena dia ada alasan tertentu tidak membuka karena yang dianggapnya sebelah kanan itu sangat berharga. Berarti yang menjadi kontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nih, ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini adalah miskonsepsinya. Jadi dalam teori kontrol Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, sebenarnya hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kalau misalkan Bu Rini tadi mau membuka tangan sebelah kanannya, berarti dia mengizinkan saya mengontrol dia. Selanjutnya, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau pujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang saya rayu kepada Bu Rini tadi adalah untuk mempengaruhi, ya, agar mengulangi perilaku atau usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Terus ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah ya, jadi kalau kita mengkritik, membuat rasa bersalah kepada murid, akan menggagalkan identitas mereka, ya, dan dapat berdialog tentang dirinya kepada karakter-karakter yang negatif. Terus yang keempat, banyak ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, next. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol? Ya, Stephen R. Covey, Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan,
sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada tabel, ya, ibu-ibu, dari sama dikeluarkan oleh Dr. William Glaser dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, dari realitas kebutuhan dia di stimulus respon terdapat realitasnya kebutuhannya itu sama. Pada teori kontrol realitasnya kebutuhan itu berbeda. Jadi kebutuhan saya memujuk Ibu Rini dengan kebutuhan Ibu Rini itu berbeda. Yang dimaksud dengan teori kontrol. Lanjut. Dan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda, ya, pada teori kontrol. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, jadi kita memaksa orang lain untuk sama pandangannya sama kita menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Pada teori kontrol, adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada teori kontrol, dia tidak bersifat paksaan, tetapi ada kolaborasi antara kita sebagai guru dengan murid, kalau di rumah kita sebagai orang tua dan anak. Oke? Dan yang terakhir, pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Ya. Next. Nah, ini ada pertanyaan pemantik lagi nih, ibu-ibu. Apa itu yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi apa itu disiplin? Baiklah, saya akan menanggapi tentang disiplin. Disiplin itu adalah kebiasaan kita sehari-hari yang harus kita lakukan. Itu juga kita tanamkan kepada anak-anak seperti tadi, seperti contohnya datang di tepat waktu. Begitu juga dengan disiplin, kalau kita ajarkan anak setiap hari, kita juga sebagai guru, kalau kita selalu disiplin, kita biasakan hidup disiplin. Contohnya kecil, Bu, cuma misalnya kita bangun tidur. Nah, contoh cuma kecil, bangun tidur, kita membersihkan tempat tidur itu. Padahal cuma kecil, cuman membersihkan tempat tidur, apa salahnya? Ya, tapi kalau kita biasakan dengan kita setiap hari bangun tidur membersihkan tempat tidur, begitu kita pulang, kita tidak lagi mau membereskan tempat tidur kita. Nah, begitulah juga kebiasaan kita. Apabila selalu sering kita lakukan, maka segala kegiatan yang kita lakukan akan berjalan dengan lancar, karena kita selalu membiasakan sikap disiplin. Begitu juga kita ajarkan kepada anak kita, selalu sikap disiplin. Itu saja tanggapan saya tentang disiplin. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih tanggapannya Bu Heni. Tepuk tangan semuanya. Oke, next Bu. Di sini disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Ya. Karena itu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, atau bahasa kerennya itu. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi intinya disiplin itu tumbuh dari diri kita sendiri. Kalau diri kita tidak bisa mendisiplinkan, berarti butuh orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal tumbuh dari dalam murid kita tersebut. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, ya, dari luar, karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita, diri kita sendiri. Next. Lanjut, ya Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada 3 contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Seperti halnya tujuan pendidikan kita, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya, ibu-ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis, yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Dan yang kedua referensinya itu ada dari IBO Primary Years Program atau PYP. Ini kalau saya lihat, kalau saya cari tahu, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diamalkan di sekolah internasional. Dan yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill. Tetapi Bapak Ibu, ketiga nilai kebajikan ini semuanya universal, ya, kita gunakan semuanya, ya, baik itu berlaku di negara kita maupun di negara lain juga sama nilai-nilai kebajikannya. Oke, next. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Nur Aini. Silakan Ibu Nur Aini. Masih semangat Bapak Ibu? Ayo, semangat ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, walaupun masih siang belum semangat Bapak Ibu ya. Selanjutnya materi motivasi perilaku manusia. Kita di sini tentunya pembelajaran kita berhubungan dengan murid dan murid ya Bapak Ibu. Jadi sebagaimanapun kita memotivasi murid, sekeras apapun hukuman yang kita berikan kepada murid, semuanya harus didasari dulu dari murid. Muridnya sendiri dulu harus yang punya motivasi untuk belajar Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik hanya memberikan dorongan seperti kata logo Ki Hajar Dewantara, Kuduri Handayani, Inga Sosung Tolodo, Ingmat Yomanul Karso. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Ada 3 sebenarnya motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya nih, aku takut datang terlambat, lagi dimarahin bapak gitu. Berarti kan aku motivasinya ke sekolah nih, takut nanti dimarahin pimpinan. Nah,
Seperti itu Bapak Ibu. Lalu motivasi yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Contohnya, aku mau kerja rajin supaya aku dapat penghargaan. Nah, itu motivasi ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang baik Bapak Ibu. Jadi diri kita sendiri, nilai-nilai kita sendiri yang harus kita tampilkan, tanpa adanya mau hukuman atau mau imbalan. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya di pembelajaran ini kita sudah dapat di PMM Bapak Ibu. Ada kan di PMM mengenai disiplin positif. Nah, kami juga di guru penggerak seperti itu mempelajari lagi. Ternyata ada perbedaan antara tiga ini: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentunya hukuman kita sudah tahu ya Bapak Ibu apa itu hukuman. Nah, ini yang terbaru, konsekuensi dan restitusi. Next. Hukuman atau konsekuensi. Nah, ini ada kalimat-kalimat. Kira-kira ayo kita bahas bersama yang manakah hukuman, yang manakah konsekuensi, agar kita bisa membedakannya Bapak Ibu. Jadi kita tidak harus memberikan hukuman kepada murid. Hukuman itu harus yang relevan sama kasusnya tuh apa Bapak Ibu ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan. Nah, lari, disuruh lari murid karena terlambat hadir di sekolah. Dia terlambat disuruh lari, kan gak ada kaitannya, dia terlambat, makanya itu disebut hukuman ya Bapak Ibu. Lalu membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya, betul sekali, konsekuensi. Dia udah nyoret, berarti harus dihapuskan. Murid meminta push up. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Nah, itu kan hukuman Bapak Ibu ya, didikan militer itu ya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan karena ngobrol dengan teman. Hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman atau konsekuensi? Coba kita cek jawaban kita Bapak Ibu ya. Coba selanjutnya, betul nggak tadi? Nah, murid tadi itu hukuman ya. Oke. Berdiri di depan kelas mengangkat satu kaki, itu hukuman. Konsekuensi, membersihkan tumpah air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, bersihkan. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. 10 menit itu konsekuensi. Lalu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pembelajaran PJOK, itu konsekuensi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu nggak ada kaitannya. Jadi dia salahnya apa, kita kasih hukumannya apa kayak gitu. Selanjutnya, oke, di sini hukuman tidak terencana tiba-tiba. Nah, itu biasanya hukuman itu tiba-tiba aja diberi hukuman oleh gurunya. Lalu biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik. Tadi kan keliling lapangan itu fisik. Konsekuensi yang terencana sesuai dengan aturan murid yang dibuat, tetap nyaman, sikap guru selalu memonitor. Nah, itu konsekuensi. Kalau restitusi, nah ini proses menciptakan kondisi bagi murid. Jadi kita memperbaiki kesalahan murid itu Bapak Ibu, dengan melakukan proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi. Nah, itu restitusi. Jadi di antara ini kalau bisa Bapak Ibu kita jangan lagi memberikan hukuman yang berupa fisik kepada murid-murid. Tentunya saya tahu Bapak Ibu pasti tidak mungkin lagi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu untuk guru-guru SD Negeri 184. Selanjutnya, oke. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Dari Alficon, Punish by Reward, wawancara conference ya, mengenai mengungkapkan bahwa penghargaan baik hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Oke, jadi penghargaan itu tidak selamanya efektif Bapak Ibu. Kalau kita memberikan terus penghargaan reward ke murid, malah motivasi murid belajar tuh lain. Dia motivasinya jadi cuma mau dapat reward baik dari kita kayak gitu kan. Jadi penghargaan itu kalau bisa jangan di continue, jangan di berkelanjutan, tidak boleh juga seperti itu. Menurut kami dari pembelajaran kami Bapak Ibu ya. Ya kan betul Bu Novi?
Nah, seperti itu. Jadi kita jangan terus memberikan reward kepada murid. Tapi kalau dia menang lomba, menang kejuaraan, nah ya kita hargai, kita reward seperti itu. Jangan misalnya ini, anak-anak mau baris di depan kelas, nanti mau dapat bintang. Nah itu beda, jadi dia ngejarnya bintang. Jadi yang dikejarnya bintang, bukan ini, bukan mau dapat penghargaan dari guru, bukan dari diri dia. Jadi dia mau dapatnya bintang aja dari guru seperti itu. Lalu penghargaan itu dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Nah, jadi kualitasnya nggak ada. Muridnya jadi maunya tuh belajarnya tuh hanya ingin dapat penghargaan aja. Lalu penghargaan dapat merusak hubungan. Maksudnya di sini merusak hubungan, ada kesenjangan dengan teman. Jadi kalau kita beri terus penghargaan di kelas, ada kesenjangan. Ibu ini selalu aja yang pinter aja terus dapat penghargaan. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kita juga walaupun anaknya ada yang di belakang atau yang terendah, kita juga harus mensupport, kita kasih tepuk tangan, kita kasih semangat seperti itu. Selanjutnya, nah yang selanjutnya ini dalam penerapan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Ada perbedaankah keyakinan dengan peraturan? Ada perbedaan Bapak Ibu? Iya, di kurikulum Merdeka ini yang kita pakai adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Tidak lagi menggunakan peraturan. Karena kalau mendengar peraturan tuh murid tuh jadi iya, betul sekali Ibu Indah. Makanya yang dibuat tuh kalimatnya yang positif, yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sama itu. Oke, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm? Nah, ini misalnya kesepakatan yang ada di jalan. Itu kesepakatan. Next, Fitri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan. Kalau peraturan kelas itu kalimatnya terlalu negatif Bapak Ibu. Jadi kita gunakan misalnya nih peraturan kelas, tidak boleh mengobrol. Nah, kalau bisa kita hindari kata kalimat negatif seperti itu. Diganti dengan kesepakatan kelasnya misalnya, jangan pakai tidak, jangan pakai jangan pakai dilarang Bapak Ibu. Yang kita buat kalimatnya tuh yang positif, yang baik. Seperti itu. Misalnya saling menghargai teman, seperti itu ya. Saling menghormati seperti itu. Jadi jangan tidak boleh mengejek. Nah, nggak boleh kalimat seperti itu, dihindari. Selanjutnya, nah tentunya kita diharapkan Bapak Ibu nanti di ajaran baru nanti kita harus sebagai guru tuh membuat kesepakatan kelas dengan murid, keyakinan kelas dengan murid kita. Nah di sini misalnya murid-murid bercurah pendapat. Jadi dalam pembentukan kesepakatan kelas itu murid sendiri yang mengeluarkan pendapatnya Bapak Ibu. Bukan kita yang bikin kesepakatan. Jadi itu dari murid. Kita ajak murid kita nanti di ajaran baru Bapak Ibu ya. Saya hanya sharing, mohon maaf sebelumnya ini. Nah nanti di ajaran baru kita dapat kelas yang baru. Kita ajak anak-anak kita itu, yuk anak-anak kita buat kesepakatan kelas kita. Seperti itu. Nah anak-anak sendiri tapi yang mengeluarkan pendapat itu, bukan dari kita. Ayo kira-kira apa ya kesepakatan kelas ini supaya kelas kita nyaman, kelas kita aman, aktif, menarik. Jadi kita kasih sticky note kertas warna supaya dia memberikan pendapatnya sendiri. Bu, misalnya nanti dia tulis tidak boleh membuli Bu, ngatain nama orang tua kayak gitu. Nanti dia tulis. Nah kita tinggal memperbaiki kalimatnya saja. Kalimatnya menjadi kalimat yang ada nilai kebajikannya, kalimat yang positif. Yola tadi diganti tidak mengejek, diganti dengan saling menghargai, saling menghormati. Jadi kita jangan gunakan kata tidak, jangan gunakan kata dilarang, jangan gunakan jangan. Itu jangan Bapak Ibu ya, itu kalimat negatif. Gunakanlah kalimat yang positif. Lanjut next. Oke, nah di sini contoh kesepakatan kelas dari ada hadir tepat waktu. Nah jadi jangan dibikin tidak boleh datang terlambat. Nah itu kan kalimat negatif Ibu. Diganti menjadi hadirlah tepat waktu, berpakaian rapi, berdoa, belajar, mengikuti tugas, menjalankan kebersihan
jujur dan mandiri, saling menghormati, dan bersikap baik ramah. Nah, sebenarnya di sekolah kita juga sudah menerapkan budaya positif dengan 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kita udah menjemput murid, menyambut murid, betul sekali. Jadi itu sudah menerapkan budaya positif salah satunya. Ya, Bapak Ibu, kalau bisa itu dipertahankan di sekolah kita, menerapkan budaya positif. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Diri, keinginan, dianggap sebagai pemimpin, berprestasi, dan diakui. Yang keempat, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan diri. Yang kelima, humor, antusias, dan tertawa. Jadi kebutuhannya disingkat di sini. Anak-anak tuh membutuhkan cinta dan kasih sayang, membutuhkan power, itu kekuatan. Kekuatannya bukan berarti kekuatan fisik, Bapak Ibu ya. Dia membutuhkan dorongan dari kita. Lalu membutuhkan fun, kesenangan. Jadi anak itu butuh juga kesenangan, game seperti itu di kelas nanti berikan. Lalu butuh freedom, itu kebebasan. Bukan berarti bebas maksudnya ngampau Bapak Ibu ya. Bebas di sini yang positif. Di sini murid bebas mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Selanjutnya, nah ini poin yang paling penting. 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru, posisi harus tahu Bapak Ibu. Ada 5. Sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai manajer, dan sebagai teman. Kira-kira siapa posisinya? Udah tahu Bapak Ibu? Udah tahu posisi kita ada di mana? Maukah guru itu sebagai penghukum? Jangan Bapak Ibu ya, tidak boleh. Sebagai pembuat rasa bersalah? Oke, kita bahas materinya selanjutnya. Nah, guru seperti apa kita selama ini? Guru seperti apa ya? Kalau saya dulu kuakui Bapak Ibu, aku didikan militer. Jadi aku sebagai penghukum. Silakan PR yang kemarin. Silakan disimak videonya Bapak Ibu. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Sebagai pembuat rasa Hari ini ada bersalah. tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Oke, pembuat rasa bersalah. Jadi gurunya tadi bilang, kamu nih gimana sih Anton? Nah itu jadi muridnya kasihan kan? Bersalah jadi dia dimarahin. Tadi yang penghukum, muridnya dihukum. Selanjutnya posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Mari kita simak videonya Bapak Ibu. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Nah, di video itu contoh yang tidak baik Bapak Ibu ya. Dia sebagai teman, padahal muridnya terlambat, gurunya hanya ya sudah, nggak apa-apa, duduklah, kan kita teman. Nah, itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau anaknya terlambat ya kita kasih konsekuensi restitusinya gimana, bukan hukuman Bapak Ibu ya. Konsekuensinya kira-kira apa sesuai kesepakatan kelas kita. Selanjutnya posisi yang keempat. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak.
Di sini sebagai pemantau, gurunya jadi hanya memantau saja, melihat kira-kira anak ini apa, seperti itu. Selanjutnya, ini Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. nah Bapak Ibu, kira-kira posisi manakah yang baik Bapak Ibu untuk kita contoh? Iya betul sekali, posisi manajer tadi Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kita tuh melihat kesalahan anak tuh, kita cari solusinya apa Bapak Ibu. Tadi kan dia mencari solusi, jadi gimana? Dan yang mencari solusi itu bukan kita, murid sendiri yang bertukar pendapat dengan kita. Dia sendiri yang bebas mengeluarkan pendapat. Ya Bapak Ibu ya, semoga kita juga bisa menerapkan posisi kita dengan baik dan SD 184 menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini kesimpulan dari motivasi. Ada terdapat dua motivasi, eksternal dan internal. Ya, yang eksternal tadi, yang mau mendapatkan imbalan, mau mendapat penghargaan, nah itu eksternal. Kalau internal itu motivasi dari diri sendiri kita. Nah, ternyata yang lebih baik itu motivasi itu dari diri kita sendiri, Bapak Ibu, jangan dari orang lain. Oke, selanjutnya. Ternyata ada juga identitas gagal. Identitas gagal itu apa sih? Nah tadi posisi gurunya sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah itu membuat anak tuh malah semakin gagal, identitas gagal. Lalu yang berhasilnya kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman, pemantau, tapi yang lebih baik yang sukses itu sebagai manajer. Oke. Nah, selanjutnya materi segitiga restitusi. Kepada Ibu Novi kami persilahkan. Oke Bapak Ibu, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Walaupun sudah siang ya, tapi kita tetap energinya masih energi pagi. Ini adalah materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah kolaborasi yang terjadi antara guru dan murid dalam sebuah pendisiplinan murid itu. Misalkan murid terdapat pelanggaran, jadi kita akan melakukan segitiga restitusi. Namanya segitiga, yang pastinya nyambung satu sama lainnya ya. Yang pertama itu kegiatannya next. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas ya. Di sini kita akan menstabilkan identitasnya, misal dengan cara pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Misalkan anak itu lagi marah kan, lagi marah kita stabilkan. Oh iya nak, apa namanya tuh seperti ini ya nak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga dulu waktu masih sekolah pernah melakukan itu. Nah jadi di sana identitasnya yang dari gagal menjadi sukses ya Bapak Ibu. Terus next. Yang kedua, sudah kita menstabilkan identitasnya, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki tujuan. Nah, yang materi sebelum tadi, tujuannya itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah itu kasih sayang, apakah itu kebebasan, apakah itu bertahan hidup ya. Jadi setiap tindakan anak itu adalah memiliki tujuan tersendiri. Oleh karena itu di sini kita akan
kita akan melakukan stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenai tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat bawah ini yang terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Seperti contohnya kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Misalkan temennya itu mukul teman sebangkunya, jadi padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Boleh dicari-cari banyak referensi kalimat-kalimat dari validasi tindakan yang salah. Next. Dan yang terakhir pada segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1, menstabilkan identitas, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ini kita hubungkan dengan keyakinan kelas kita, ya. Dengan pertanyaannya yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga ya kalau di rumah. Misalkan anak itu telat. Kira-kira keyakinan apa yang telah kamu langgar ya nak? Nanti dia akan menjawab sendiri ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini adalah kasus yang terjadi di kelas kami. Next. Kasusnya adalah pada hari Rabu, bel tanda masuk telah berbunyi. Anak-anak kelas 5 lainnya sudah berbaris untuk masuk ke kelas. Beberapa menit kemudian terlihat seorang anak bernama Dava terlambat datang ke sekolah dan berlari-larian menuju kelas. Silakan ditonton videonya, Bu. Dia menyebutkan alasan dia terlambat karena di sini murid menyebutkan alasan dia terlambat datang. Menyebutkan lupa memasang alarm. Karena semalam tidurnya terlalu malam. Ini memang terjadi loh Bapak Ibu. Pada poin terakhir saya menanyakan keyakinannya. Jadi terdapat solusinya, dia itu akan lebih awal lagi tidurnya dan memasang alarm. Oke, terima kasih. Materi kita sudah selesai, ya Ibu-Ibu. Ini ada pertanyaan satu kali, yaitu umpan balik ya, satu pertanyaan. Apa yang Bapak Ibu ambil pelajaran dari kegiatan hari ini? Ayo, siapa yang ingin mencurahkan pendapat? Sepertinya Delvi ya? Hah? Ibu Eva ya? Oke, Ibu Eva. Ibu Eva yang tunjuk tangan ya Bu? Oke, silakan Bu Eva. Apa yang Bapak atau Ibu ambil pelajaran dari kegiatan hari ini? Dari pemaparan dari Ibu Rini dan Ibu Novi, begitu banyak yang dapat kami ambil. Ya mungkin salah satunya untuk tidak
memberikan hukuman, kemudian juga memberikan reward sebatas tidak berlanjut ya, tidak berlebihan ya, agar anak itu tidak merasa kesenjangan juga antara siswa yang mendapat reward dan juga yang tidak pernah mendapat reward begitu. Setelah mempelajari, menonton dan begitu banyak pelajaran, sepertinya begitu banyak PR yang bisa kami perbaiki selanjutnya dalam mendidik anak-anak di sekolah. Itu saja ya Ibu ya. Terima kasih Eva atas umpan balik yang diberikan. Oke, kita sudah berada di penghujung acara ya, yaitu kegiatan penutup. Dalam hal ini akan ditutup dengan Ibu Zainun untuk membacakan doa. Kami persilakan Bu Zainun. Terima kasih Bu Afi dan Bu Rini telah memberikan kesempatan kepada kami. Marilah ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, kita memanjatkan kehadirat Allah, doa yang tulus ikhlas agar pembelajaran kita pada hari ini penuh keberkahan dan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di majelis ilmu seperti ini. Semoga apa yang kami dapat pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan kami dan semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah umur kami, berkahilah kehidupan kami, agar kami bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Engkau inginkan. Allahumma ya amin, Allahumma amin. Marilah kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Zainun yang telah memberikan keberkahan melalui doa-doanya untuk pertemuan kita pada hari ini. Oke, untuk yang terakhir ya, untuk penutup, demikianlah diseminasi yang kami sampaikan dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Oke, baik Bapak Ibu, selesai sudah kegiatan acara kita pada hari ini. Diseminasi kegiatan budaya positif dari kami guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Sebelum menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Saya tutup kegiatan kita dengan sebuah pantun. Izinkan saya menyampaikan pantun lagi ya Bapak Ibu. Biru laut seperti kolam, duduk di kursi melihat anak tenggelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.